Selanjutnya tentang analisis profil dua sampel. Misalkan ada dua sampel independen menerima pengukuran yang sama. Jika tes ini sama, misalnya semua pada skala 0 hingga 100, variabel akan ekuivalen. Daripada menguji hipotesis bahwa mu1 sama dengan mu2, kita dapat membandingkan profil yang diperoleh dengan menghubungkan titik-titik J, mu1J dan J, mu2J, di mana masing-masing J adalah mulai dari 1, 2, hingga P jika ingin lebih spesifik. Berikutnya akan dibahas tiga hipotesis yang ada di profil dua sampel ini, yakni hipotesis pertama akan menjawab pertanyaan apakah kedua profil serupa dalam tampilan atau lebih tepatnya apakah mereka sejajar. Hipotesis kedua akan menjawab pertanyaan apakah kedua populasi atau kelompok berada pada tingkat yang sama, dan hipotesis ketiga akan menjawab pertanyaan apakah profilnya mendatar atau tidak. Sehingga yang akan dibahas pertama kali adalah hipotesis pertama terkait hipotesis kesejajaran dapat didefinisikan dalam hal kemiringan. Kedua profil sejajar jika kedua kemiringan untuk setiap bagian adalah sama. Jika kedua profil sejajar, dua kenaikan untuk setiap bagian adalah sama dan tidak perlu menggunakan kemiringan sebenarnya untuk menyatakan hipotesis. Kita cukup membandingkan kenaikan dari satu titik ke titik berikutnya. Hipotesis dengan demikian dapat dinyatakan sebagai H01, yakni mu1J min mu1, J min 1 sama dengan mu2J min mu2, J min 1 untuk J mulai dari 2, 3, hingga P. Atau seperti ini, yang dapat ditulis sebagai H01, yakni C mu1 sama dengan C mu2 menggunakan matriks kontras. Dari dua sampel Y11, Y12, hingga Y1N1, dan Y21, Y22, hingga Y2N2, kita peroleh Y1 bar, Y2 bar, dan SPL sebagai estimasi mu1, mu2, dan sigma. Di bawah H01 yakni C mu1 min C mu2 sama dengan 0, vektor acak CY1 bar min CY2 bar adalah MP min 1 0, C sigma C aksen dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2 dan T kuadrat pada persamaan 5.34 berdistribusi sebagai T kuadrat P min 1, N1 ditambah N2 min 2. Perhatikan bahwa dimensi P min 1 adalah jumlah baris C. Pembahasan dalam bagian 5.5 jika H01 ditolak, kita dapat menindaklanjuti dengan uji univariat pada komponen individu C dikali Y1 bar min Y2 bar. Atau sebagai alternatif kita dapat menghitung fungsi diskriminan seperti persamaan 5.35 berikut. Sebagai indikasi perbedaan kemiringan mana yang paling berkontribusi terhadap penolakan H01 dengan adanya komponen lain dari C dikali Y1 bar min Y2 bar. Dalam kasus ini, kebutuhan untuk standardize komponen A seperti yang disarankan pada bagian 5.5, vektor A adalah P-1 dikali 1 sesuai dengan bagian P-1 dari profil. Jadi, jika kelompok kedua A, misalnya seperti pada tabel 5.4 ini, terbesar dalam nilai absolut, perbedaan kemiringan antara dua profil pada bagian kedua memberikan kontribusi paling besar terhadap penolakan H01. Hipotesis H01 dianalogikan dengan hipotesis interaksi kelompok dengan uji atau variabel. Asumsi ANOVA yang biasa tentang pengamatan independen tidak berlaku di sini karena variabel atau pengujian berkorelasi, sehingga perhitungan akan ditindaklanjuti dengan pendekatan univariat menggunakan T kuadrat. Selanjutnya adalah hipotesis kedua, yaitu sesuai dengan efek utama dalam analogi ANOVA. Hipotesis ini dapat kita nyatakan dalam bentuk tingkat rata-rata kelompok 1 dibandingkan dengan tingkat rata-rata kelompok 2. Seperti berikut ini, H02 yakni mu21 ditambah mu22 ditambah hingga mu2P per P. Dari 2.37 kita dapat menyatakan sebagai H02 yakni J aksen dikali mu1 sama dengan J aksen dikali mu2.
Jika H01 benar, maka H02 dapat digambarkan seperti pada gambar 53.55a. Jika H02 salah, maka kedua profil berbeda dengan satu konstanta, mengingatkan bahwa H01 benar. Seperti pada gambar 5.5b, hipotesis H02 bisa benar jika H01 tidak benar. Demikian, tingkat populasi 1 dapat sama dengan rata-rata tingkat populasi 2 tanpa kedua profil tersebut sejajar seperti dinotasikan pada gambar 5.6. Yang di kiri adalah gambar 5.5 dan yang di kanan adalah gambar 5.6. Untuk menguji H02 yakni J aksen dikali mu1 min mu2 sama dengan 0, dapat mengestimasi J aksen dikali mu1 min mu2 sama dengan 0 dengan J aksen dikali mu1 bar dikurang Y2 bar sama dengan 0, yang berdistribusi N 0, J aksen sigma J dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2 ketika H02 benar. Hitungnya seperti berikut ini. H0 akan ditolak jika T hitung atau T mutlak lebih besar dari sama dengan T alfa per 2, N1 ditambah N2 min 2. Selanjutnya akan dibahas terkait hipotesis ketiga. Sesuai dengan uji variabel dari efek utama, menguji apakah profilnya mendatar atau tidak. Jika diasumsikan kedua profil paralel H01 tidak ditolak, maka grafik untuk hipotesis kerataan dapat digambarkan sebagai berikut. Jika H01 ditolak, tes dapat dilakukan secara terpisah untuk setiap kelompok dengan menggunakan uji pada bagian 5.9.1. Jika H01 dan H02 tidak ditolak, maka dua profil yang diuji, contohnya pada gambar 5.7a dan b, akan serupa. Hipotesis yang digunakan adalah seperti berikut ini. H03 yakni setengah dikali mu11 ditambah mu21 sama dengan setengah dikali mu12 ditambah mu22 sama dengan hingga setengah dikali mu1p ditambah mu2p. Atau bisa juga dengan H03 yakni setengah dikali C dikali mu11 ditambah mu21 sama dengan 0. Di mana C adalah matriks berukuran P-1 dikali P sedemikian sehingga CJ sama dengan 0. Untuk kasus ketika H01 tidak ditolak, maka H03 dapat dinyatakan seperti berikut. H03 yakni mu11 sama dengan hingga mu1P atau mu21 sama dengan hingga mu1P, atau H03 yakni C mu1 sama dengan 0 atau C mu2 sama dengan 0. Untuk mengestimasi setengah dikali mu11 ditambah mu21 dapat digunakan Y-bar seperti berikut ini. Dari hipotesis H03 dapat ditunjukkan bahwa ekspektasi atau E dari CY-bar adalah sama dengan 0, dan covariance dari Y-bar adalah sigma per N1 plus N2, sehingga CY-bar berdistribusi NP-1 0, C sigma C aksen per N1 plus N2. Maka T berikut ini berdistribusi T kuadrat P-1 N1 plus N2 min 2 ketika H03 tidak ditolak. Dapat dilihat bahwa H03 tidak dipengaruhi oleh perbedaan level profil, atau dengan kata lain, tidak dipengaruhi hipotesis H02. Berikutnya ada contoh untuk 5.9.2. Digunakan data pada tabel 5.1 seperti di samping ini untuk mengilustrasikan analisis profil dua sampel. 4 tes psikolog diberikan kepada 32 laki-laki dan 32 perempuan. Variabel-variabelnya adalah Y1 sebagai inkonsistensi gambar, Y2 sebagai papan bentuk kertas, Y3 sebagai pengetahuan alat, dan Y4 sebagai kosakata. Nilai dari vektor min Y1 bar, Y2 bar, dan matriks kovariansi dari S1, S2 bisa didapatkan sebagai berikut. Sehingga dapat digambarkan plot untuk profil kedua vektor min Y1 bar dan Y2 bar adalah sebagai berikut ini.
Untuk menguji keparalelan kedua profil H01 yakni C-1 sama dengan C-2 digunakan matriks C sebagai berikut ini. Dan didapatkan C dikali Y1 bar min Y2 bar dan juga didapatkan C dikali SPL dikali C aksen. Sehingga T kuadrat yang didapatkan adalah 74,240. Dari tabel A7 didapatkan T kuadrat 0,01,3,62-nya adalah 12,796. Karena T kuadrat atau T hitung yang lebih besar dibandingkan T tabel, maka H01 ditolak. Dari tabel 5.8, ketidakparelan terlihat pada segmen kedua dan ketiga. Hal ini juga dapat dilihat dari vektor C dikali Y1 bar min Y2 bar, di mana nilai kedua dan ketiga pada komponen vektor tersebut relatif besar. Untuk melihat nilai mana yang memberikan kontribusi statistik terbesar, maka memeriksa vektor koefisien fungsi diskriminannya sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa segmen ketiga yang paling berkontribusi pada penolakan H01 daripada kedua segmen lainnya. Untuk menguji kesamaan level kedua profil, yakni H02, J aksen mu1 sama dengan J aksen mu2 digunakan rumus T sebagai berikut, sehingga didapatkan 5,2957. Dari tabel didapatkan T,005,62 adalah 2,658. Dikarenakan T hitungnya lebih besar dibandingkan T tabel, maka H02 ditolak. Untuk menguji hipotesis kerataan dua profil dengan H03, yakni setengah dikali C mu1 plus mu2 sama dengan 0, terlebih dahulu akan dihitung Y-barnya, sehingga didapatkan seperti di kanan itu, yaitu ada 14,16, 14,91, 21,92, dan juga 22,34. Dengan menggunakan C seperti berikut ini, didapatkan T kuadratnya yakni 254,004. Dari tabel didapatkan T kuadrat 0,01,3,62 yakni 12,796. Karena T kuadrat lebih besar daripada T tabelnya, maka H03 ditolak juga. Namun, karena hipotesis paralel H01 ditolak, pendekatan yang sesuai adalah dengan menguji masing-masing grup secara terpisah untuk uji kerataan atau flatness, sehingga didapatkan T1 kuadrat yakni 221,126 dan T2 kuadrat yakni 1,03,483. Dari tabel didapatkan T kuadrat 0,01,3,31 yakni 14,626. Dikarenakan T1 kuadrat adalah 221,126 dan T2 kuadrat adalah 103,483 lebih besar dibandingkan T tabel, maka didapatkan kurangnya kerataan yang signifikan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.